Selamat berjumpa kembali di channel MC Rock Yitno. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan sebuah narasi tentang Jagat Tingkir bukan hanya sejarah milik Sragen, akan tetapi Jagat Tingkir adalah milik Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya. Maneka warna cahyane donya kang dadi punjere ya iku srengenge, nanging cahyane menungso iku ana ing jroning ati. Artinya berbagai warna di dunia berasal dari matahari sebagai pusat cahaya dunia. Namun cahaya dalam diri manusia berasal dari hati. Di suatu tempat yang jauh dari keramaian, pada suatu masa, bermula dari Ki Ageng Putuh atau Raden Kebo Kenanga yang menjadi Adipati Pengging II, Boyolali hingga Salatiga, menggantikan ayahanda K.A. Handayaningrat atau Pengging I, mendapat semacam perintah untuk menghadap kerajaan Demak. Karena Pengging termasuk bawahan Kesultanan Demak setelah runtuhnya Majapahit. Sunan Kudus mengutarakan maksud kedatangannya. Hanya saja Ki Ageng tetap pada pendiriannya untuk tidak bersedia menghadap Raja Demak dengan segenap alasan yang mungkin hanya dipahami oleh mereka berdua saja. Maka dipilihlah kebijakan yang tidak menjadikan rakyat sebagai korban pertikaian. Ki Ageng harus meninggalkan Pengging. Maka bersama sang istri berangkatlah Ki Ageng ke arah timur dan sampailah di suatu tempat. Ngenggonono marang bab kang wis kasinau, banjur wadahono kanggo sangu uporanti urip ana ing alam donya. Artinya, peganglah pelajaran yang telah Anda pahami dan ambillah hikmahnya untuk bekal menjalani kehidupan selanjutnya. Jagat Tingkir putra K.A. Kebo Kenanga, dan dari pernikahannya dengan Roro Alit putri Sunan Lawu. Sunan Lawu adalah putra dari Prabu Brawijaya V. Kisah ini bukan sebuah legenda, tetapi sejarah yang hingga kini masih terbungkus secara apik dalam cerita. Menelusuri perjalanan Sultan yang bernama kecil Mas Karebet ini
menghasilkan sebuah kesimpulan. Joko Tingkir bukan hanya milik cerita Sragen. Jagat Tingkir melebihi pemahaman sempit yang melekat pada masyarakat kita. Jagat Tingkir adalah sejarah milik Jawa Tengah, Pulau Jawa lebih tepatnya. Menapaki kisah Jagat Tingkir adalah mengenai perjalanan Nusantara. Jauh sebelum Belanda menginjakkan kaki di tanah air, Jagat Tingkir beserta segenap cerita yang mengiringnya memang telah lebih dulu berjaya. Raden Patah rela berlari dari Majapahit menuju ke barat untuk mendirikan Demak. Kita menandainya sebagai Demak I pada tahun 1485 sampai 1519. Berlanjut pada Pati Unus yang memegang Demak II pada tahun 1519 sampai 1521 hingga Demak III antara tahun 1521 sampai 1550 yang berada dalam genggaman Sultan Trenggono. Sejarah dimulai kembali. Jagat Tingkir yang mulai menginjak dewasa diperintahkan supaya mengabdi. Perjalanan melalui Sungai Bengawan Solo menggunakan ketek atau rakit bersama 3 sahabatnya telah mengantarkan Jagat Tingkir pada Demak. Kekisruan yang diakibatkan oleh adanya kerbau yang mengamuk dan hanya Jagat Tingkir yang dapat menundukkannya telah meluluhkan hati Raja Demak III untuk menjadikan Jagat Tingkir sebagai menantu dan bergelar Adipati Hadiwijaya setelah memperistri Ratu Mas Cempaka Putri Sultan Trenggono. Sepeninggal Sultan Trenggono, situasi Demak semakin memanas. Banyak rencana untuk menutup jalan sang Adipati Hadiwijaya supaya tidak sampai menduduki tahta kerajaan. Sebab yang dihadapi bukanlah musuh, namun masih satu keturunan anak cucu Brawijaya V Majapahit, Mojokerto, Singasari, Malang. Maka Adipati tidak ingin melakukan perlawanan, sebab wani ngalah iku luhur wekasane, menang tanpa ngasorake. Adipati Hadiwijaya yang tidak menaruh kebencian kepada orang yang memusuhinya serta menyelesaikan masalah tanpa memperkeruh persoalan, membuat pihak kerajaan Demak mengangkatnya menjadi Raja Demak IV dengan gelar
Sultan Hadiwijaya. Hingga ibu kota Demak dipindahkan ke Pajang Kartasura atau Sukoharjo Surakarta demi menjaga keamanan rakyat, sehingga gelar menjadi Sultan Hadiwijaya Raja Pajang I. Selama 40 tahun berlangsung, Kerajaan Pajang merangkul semua kalangan dengan tidak membeda-bedakan latar belakang keyakinan, suku, dan kasta, karena semua adalah pendukung terciptanya situasi kerajaan yang damai, aman, dan makmur. Makam Butuh atau Gedongan Pelupuh Seragen. Buku cerita akan menyuguhkan kita banyak versi yang berbeda. Namun saat nalar yang bekerja, Jagatingkir tidak kalah dalam berperang melawan putra angkatnya yang bernama Pangeran Benawa. Jagatingkir tidak mati terbunuh oleh lawannya. Bagaimana bisa? Jangankan beliau mati terbunuh, jika Senopati yang mengawalnya saja dapat dengan mudah mengalahkan setiap orang yang ingin mencelakainya. Sepenggal kalimat yang dikemukakan oleh Ayis, juru kunci makam Butuh. Kalaupun dibuat cerita Sultan Hadiwijaya kala perang, maknai bahwa mengalah bukan berarti kalah, tanding jika sebanding. Sultan Hadiwijaya hanya mengurusi hal yang sifatnya membahayakan. Sifatnya meluruskan sejarah sesuai versi yang mendekati kebenarannya. Di persinggahan terakhir ini, ia akan menemukan jawabannya. Sebab usia telah sepuh, Sultan berkeinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Beliau menghabiskan masa tua dalam kenangan, ketenangan desa, mengikuti jejak orang tuanya. Maka dusun pinggir Sungai Bengawan Solo bernama Butuh dipilih sebagai rumah terakhir oleh Garwo dan Raden Mas Cempaka. Beliau meninggal dan dimakamkan satu komplek dengan makam orang tuanya, Ki Ageng Putu bersama istrinya. Salah satu persinggahan adalah Masjid Butuh. Masjid yang bertuliskan angka Arab 1852 yang menunjukkan bahwa keberadaan masjid itu diperkirakan jauh sebelum tahun yang tertera. Bila melihat masanya, sezaman dengan Kerajaan Demak, kemungkinan pada waktu itu masih belum ada pembangunan, hanya sebuah tempat beribadah semacam surau. Selanjutnya telah mengalami beberapa kali pemugaran pada masa Sinuhun Pakubuwono X, terakhir kali pada tahun 2005 dan telah diresmikan sebagai
Cagar Budaya Kabupaten Sragen sesuai SK Bupati tahun 2018. Makam dan masjid Butuh yang setiap hari ramai dikunjungi peziarah ini menjadi bukti sejarah bahwa di zaman itu agama telah berkembang. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat mulai luntur. Maka tugas kita adalah memajukan kembali, mengunjungi makam untuk mengingat dan mendoakan orang yang menjadi pendiri bangsa ini. Mitra pirsawan yang budiman, demikianlah pembacaan narasi kali ini. Semoga bisa menambah kecintaan kita kepada para leluhur kita dan kita lebih banyak